Anda jangan memfitnah dan tidak kan mencela-mencele. Kemarin nuntutnya apa, sekarang bilangnya apa. Ya ini kalau orang-orang bukan mencari kebenaran tapi mencari sensasi. Makanya nggak bisa dipegang omongannya. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Setelah ada yang buktikan tuh dari kampusnya bilang kalau Mas Gibran itu beneran sarjana, sekarang katanya nggak mempermasalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik. Yakni tentang si Palal. Tahu ya si Palal ya? Yang menuduh, yang menggugat Gibran 125 triliun dolar Amerika. Yang gini juga mulai terdesak ya. Jadi bukan hanya si Panci saja ya. Setelah si Panci yang sudah mulai kehabisan akal, kini si Palal mulai ada tanda-tanda akan mengalami stroke mendadak. Bagaimana tidak ya? MDIS ya sudah memberikan klarifikasi bahwa Gibran lulus ya, lulus. Saya ulangi lagi 3 kali nih, lulus. Bahkan bukan hanya SMA, tetapi lulus sarjana. Palal ya, siap-siap aja kau mendekam di balik jeruji besi dan ya menerima gugatan dari Gibran 125 triliun dolar Amerika. Setelah tahu MDIS memberikan klarifikasi, ya, Palal pun kebingungan, blingsatan, kelojotan, kejang-kejang. Terbaru dia menyebut bahwa dirinya tidak pernah mempermasalahkan itu. Lah, gimana toh Palal? Kau ini mencela-mencele, kemarin kau serang Gibran habis-habisan, sekarang kau mengatakan tidak pernah mempermasalahkan itu. Palal, mencela-mencele kau sama seperti si maling Panci ya. Siap-siap aja lah ya. Selama habis ini dalam waktu yang tidak lama lagi kau akan berstatus sebagai tersangka karena pasti akan dilaporkan balik oleh Gibran ya. Ya teman-teman ya, selain itu juga ada kabar tentang Abah dan Mama Ketum yang sepertinya sedang bersatu menyerang Jokowi. Nggak masalah ya. Abah bertugas memantau demo nasi bungkus dari udara, sedangkan Mama Ketum bagiannya adalah memanas-manasin ya. Bahwa dirinya punya gelar profesor asli katanya. Asli dari Hong Kong. Honoris causa kok bangga ya kan, beli kan bisa. Aduh, dasar lendangan politik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anda jangan memfitnah dan Mantau demo, saya pikir pakai apaan? Pakai burung merpati, keren kali Abah yang satu ini ya. Dan dengar-dengar Abah ini memantaunya langsung ya, terbang dari Nepal. Untuk mensuplai nasi bungkus pada demo di depan KPK. Lanjut. Sekarang pamer gelar. Dulu aja masih lulusan SMA sampai merubah undang-undang, merubah peraturan. Yang awalnya calon presiden, calon wakil presiden itu harus sarjana, dirubah jadi SMA sederajat. Karena beliau ini nggak lulus sarjana, beliau cuma lulusan SMA. Sekarang sudah pensiun, udah nggak pernah kepilih nyalon presiden.
pamer gelar. Lah ya itu makanya ya kan apanya yang dibanggain gitu loh. Ini saya perlu memberitahukan teman-teman ya. Gelar honoris causa ya profesor ya. Profesor honoris causa itu diberikan jika seseorang itu dianggap berjasa ya dalam dunia ilmu pengetahuan di bidangnya. Jadi misalnya menemukan sesuatu hal yang baru dan itu dianggap bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, maka universitas-universitas tertentu itu berhak gitu ya, boleh memberikan gelar profesor. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan, ini Mamak Ketum mendapatkan gelar profesor itu atas dasar apa gitu loh? Apa penemuan-penemuan yang dia lakukan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia? Terserah dah di bidang apapun, bidang politik kayak, di bidang kesehatan kayak apa kayak ya. Nggak ada. Apanya yang bisa dibanggakan, ya kan? Aduh, jangan-jangan ya. Jangan-jangan apa bang? Ya seperti yang lain-lain itu, ya kan? Gelar kan bisa dikatalis dengan uang gitu. Saya nggak mengatakan beli loh ya. Bisa dikasih pelicin kan gitu. Lanjut. Ah kan mencela-mencele, kemarin nuntutnya apa, sekarang bilangnya apa. Ya ini kalau orang-orang bukan mencari kebenaran tapi mencari sensasi. Makanya nggak bisa dipegang omongannya. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Setelah ada yang buktikan tuh dari kampusnya bilang kalau Mas Gibran itu beneran sarjana, sekarang katanya nggak mempermasalahkan. Lah, aduh palal. Ujung-ujungnya macam kayak gini kau ya kan. Gibran sarjana, MDIS memberikan klarifikasi bahwa Gibran lulus sarjana bukan hanya SMA. Penggugat 125 triliun, saya tidak persoalkan itu. Terus apa yang kau persoalkan? Ijazah SMA-nya. Sekarang begini persoalannya. Mungkinkah ya Gibran itu lulus sarjana tapi dia nggak punya ijazah setara SMA. Jelas memang Gibran nggak punya ijazah SMA karena dia kuliah di luar negeri. Tetapi di luar negeri itu kan sistem pendidikannya berbeda dengan di dalam negeri. Mereka tentu memiliki ya kasta SMA itu, mereka juga punya penyetaraan di sana. Ya, dan nggak mungkin masuk perguruan tinggi dari SD langsung perguruan tinggi atau dari SMP langsung perguruan tinggi. Kan nggak mungkin, pasti ada ya kan jenjang pendidikan yang setara dengan SMA yang telah ditempuh oleh Gibran. Aduh palal ya udahlah, siap-siap aja palal ya. Siapkan uang 125 triliun ya, karena besar kemungkinan kau juga akan dituntut balik oleh Gibran ya terkait pencemaran nama baik. Kalau nggak punya uang 125 triliun, jual kolor palal ya. Lanjut. Guys, nggak ngerti lagi aku sama Dokter Tifa. Kemarin ijazahnya Pak Jokowi ya, terus ijazah anaknya Gibran. Abis itu sekarang ijazahnya Ibu Iriana Jokowi juga dipermasalahkan. Aduh, kamu terlalu sakit banget, Dokter Tifa. Kamu urus saja masalah kesehatan, dokter. Apa jangan-jangan kamu pengen masuk kakaknya Pak Jokowi? Aduh, memang susah kalau sudah punya penyakit hati itu, guys. Susah. Aduh, apalagi ini ya Allah, kok nggak habis-habis ya. Ijazah Jokowi nggak bisa membuktikan, ijazah Gibran SMA nggak bisa membuktikan, sekarang ijazahnya Ibu Iriana. Terserahlah, nggak ngerti saya, ampun dah kalau ngurusin orang-orang ini ya. Lanjut. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang Tidak ada yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional justru kita menjadi terganggu. Gini, pengalaman terganggunya. Ini subjektivitas saja. Itu bukan Karena gini, subjektivitas. kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Bukan ke situ arahnya. Serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo kemarin
tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Bagaimana pasti sekarang begini. sudah presiden? Tapi yang pasti begini, ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Enggak, yang pasti bahwa statement PDI seperti Perjuangan ini, itu adalah partai pemenang pemilu dan PSI tidak masuk di parlemen, itu yang pasti. Masyarakat Jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. menjadi bulat. Udah kita di sini aja. Yang pasti itu tadi. Ikut yang kalah. PDI Perjuangan Saya kira itu. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu. Hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda ini jangan gajah, bos gajah. Anda jangan membatasi situasi. Gajah itu kecil. Oke, kita ada gajah kecil. Saya ke Bung Pangi deh. Bung Pangi analis. Iya, debat panas pendukung Partai Kebo vs pendukung Jokowi. Bestari Barus, Kebo khawatir, ya iyalah khawatir, ya tapi nggak usahlah khawatir. Khawatir nggak khawatir kau pasti akan kalah, ya. Karena sejarah sudah membuktikan sebesar apapun partaimu, calon yang diusung oleh partaimu tidak pernah menang, ya kecuali Jokowi. Nah, Jokowi kenapa menang? Karena masyarakat memang memilih sosok, bukan memilih partai. Aduh, lanjut. Besar tentang integritas, moral, kejujuran, dan tentang masa depan Indonesia. Dari kata-kata lu, gue jadi teringat ya tentang Gus Dur. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur? Yaitu Megawati dan Amin Rais. Jadi bicara integritas, kejujuran, dan moral itu tidak cocok untuk disematkan kepada Ibu Megawati. Ya, jadi presiden aja hasil melengsarkan Gus Dur kok bangga. Tapi ya, si Ma Banteng ini selalu membangga-banggakan dirinya sendiri ya. Saya adalah presiden satu-satunya ya. Presiden wanita satu-satunya yang ada di Indonesia. Ya, presiden hasil melengsarkan. Hasil protes kepada MK untuk menurunkan batas pendidikan ya dari sarjana menjadi SMU. Tapi ketika Gibran usul ya kepada MK untuk menurunkan batas usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka sekarang berkoar-koar Gibran adalah anak haram konstitusi. Terus apa bedanya dengan Megawati saat itu? Untuk integritas dan kejujuran tidak cocok ya disematkan kepada Ibu Megawati. Dan mengenai ijazah, Anda mengatakan, lu bukan Anda sih, nggak cocok kalau kata-kata Anda. Lu mengatakan Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Sesimpel itu kok. Tidak sesimpel itu ya anak kebo. Karena Roy Suryo pernah mengatakan kalau seandainya Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya asli, tidak jadi jaminan untuk mereka-mereka ini ya mengotak-atik dan mengkriminalisasi ya keluarga atau Pak Jokowinya ya. Mereka ini sulit sekali ya. Ingin mengkriminalisasi Pak Jokowi ini sulit sekali ya. Terbukti setelah sulit mengkriminalisasi Pak Jokowi, mereka ini apa? Akhirnya lari ke ijazah Mas Gibran. Ya. Mengotak-atik keluarga Pak Jokowi ini dua kubu ini ya. Seperti kubu Banteng dan kubu Anies ya. Kubu Banteng selalu mengatakan dinasti anak haram konstitusi seperti itu ya. Dan kelompok si manusia-manusia begundal itu, kelompok si Panci itu ya khusus ijazah ya. Mereka selalu mengotak-atik ijazah Mas Gibran dan Pak Jokowi. Sebenarnya dua kelompok ini atau dua kubu ini sakit hati karena mereka ini gagal berkuasa. Akhirnya bagaimana caranya mereka ini ingin mengkriminalisasi keluarga Pak Jokowi. Dan salah satunya adalah, salah duanya ya, antara Pak Jokowi dan Mas Gibran ya. Karena mereka ini sakit hati gagal berkuasa. Ya, selalu ya, ini termasuk lu ini ya, selalu memojokkan Pak Jokowi terus ya. Terus bagaimana kemarin 10 tahun ketika Pak Jokowi menjadi presiden di bawah naungan PDIP, kok mereka ini diam-diam saja ya, diam-diam baik, tidak memprotes masalah ijazah Pak Jokowi. Dan setelah Pak Jokowi ini keluar dari PDIP, kalian baru protes masalah ijazah ini ya. Sebenarnya kalian ini gagal berkuasa. Inilah hebatnya cara berpolitik Pak Jokowi. Pak Jokowi saat itu pernah menawarkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini dipasangkan. Saya yakin sekali ya, seandainya Ibu Megawati menerima usulan dari Bapak Jokowi ini agar
Pak Prabowo dan Ganjar ini berpasangan, saya jamin itu pasti mereka berdua ini akan memenangkan kontestasi saat itu di tahun 2024. Tapi Mak Banteng ini dengan sombongnya menolak, akhirnya apa? Nyungsep ya, syukurin. Ya. Hasil melengsarkan kok dibangga-banggakan. Anak kebo selalu memuji-muji emak kebonya. Ya wajar sih ya kalau anak itu selalu memuji-muji emaknya, antara kebo dan anak kebo ya. Terus cebokin ya si bule Afrika ya, cebokin terus itu. Mama Ketum cebokin, kemudian Sekjen Moncong Kura-Kura cebokin. Siapa tahu kau nanti diberi jabatan. Ya untung-untung lah ya kan, jabatan sebagai penjaga WC di kantor DPP Partai Kebo. Wah kan keren tuh. Mendapatkan jabatan di kantor pusat ya kan. Iya, walaupun sekedar penjaga WC nggak masalah kebo ya, cebokin dah tuh, cebok terus. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.